Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai fungsi inverse ya. Disusun oleh Bapak sendiri, Abdul Goni SPD. Pertama, kita akan mencari tahu dulu apa sih fungsi inverse ya. Fungsi inverse terjadi sebab adanya sebuah fungsi yang dinotasikan dengan fx serta memiliki relasi pada setiap himpunan A ke setiap himpunan B. Sehingga akan menjadi sebuah fungsi inverse yang dinotasikan dengan f inverse x yang tak lain mempunyai relasi dari himpunan B ke setiap himpunan A. Sehingga fungsi inverse diperoleh dari f A ke B yang berubah menjadi f inverse B ke A. Sehingga daerah asal atau domain fx menjadi daerah kawan atau kodomain menjadi daerah hasil atau rank f inverse X yakni himpunan A. Begitu pula sebaliknya terjadi pada himpunan B. Nah, selanjutnya fungsi inverse atau juga dikenal sebagai fungsi kebalikan adalah sebuah fungsi yang berkebalikan dengan fungsi asalnya. Dari fungsi f mempunyai fungsi inverse kebalikan f inverse jika f adalah fungsi satu-satu dan fungsi pada atau bijektif. Jadi, hubungan tersebut bisa dinyatakan sebagai berikut. F inverse diinverskan lagi itu sama dengan F. Simpelnya, fungsi bijektif berlangsung pada saat jumlah anggota domain sama dengan jumlah anggota kodomain. Jadi tidak terdapat dua atau lebih domain berbeda dipetakan ke kodomain yang sama, serta pada setiap kodomain mempunyai pasangan di domain. Perhatikan gambar di samping. Lihat, di sana ada contoh fungsi bijektif, fungsi hanya fungsi pada, dan hanya fungsi satu-satu. Jadi ingat, fungsi inverse itu ya dia fungsi f mempunyai fungsi inverse itu jika dia tuh fungsi satu-satu atau fungsi pada bijektif ya. Jadi hanya untuk fungsi itu saja. Nah, fungsi inverse f juga dapat dinyatakan seperti di bawah ini. Lihat, f inverse dari B ke A. Y sama dengan fx. Ya, maka x sama dengan f inverse Y. Seperti simulasi pada gambar yang telah kalian lihat ya. Nah, terdapat 3 tahapan untuk menentukan fungsi inverse. Antara lain, ubah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Selanjutnya, tuliskan X sebagai F inverse Y sehingga F inverse Y sama dengan Fy. Terus yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga akan didapatkan rumus fungsi inverse F inverse X. Nah, intinya itu fungsi inverse itu mengubah fungsi X menjadi fungsi Y. Dengan kata lain, fungsi Y itu adalah fungsi inverse-nya X gitu. Jadi fungsi kebalikan X. Nah, kita lanjut ke contoh mencari nilai inverse. Di sini, misalkan jika fx sama dengan x min 3, maka f inverse x itu berapa gitu. Sesuai dengan langkah urutan pengerjaan tadi, yang pertama, ubahlah bentuk y sama dengan fx menjadi x sama dengan fy. Nah, misalkan fx sama dengan x min 3 menjadi y sama dengan x min 3. Atau boleh kita pakai x min 3 sama dengan y, boleh. Nah, lalu kita
Gimana caranya? Yang tadinya Y sama dengan X min 3, kita ubah menjadi X sama dengan berapa. Jadi intinya fungsi inverse itu kalau mencari nilai X itu berapa loh. Nah, itu tuh inverse-nya. Kalau kita tahu Y itu sama dengan Fx, maka kita tuh harus mencari tahu X itu sama dengan apa. Nah, contohnya seperti ini. Y plus 3 sama dengan X. Berarti kan X itu sama dengan Y plus 3 kan? Nah, langkah kedua, tuliskan X sebagai F inverse Y. Sehingga F inverse Y sama dengan Fy. Yang tadinya X sama dengan Y plus 3 menjadi F inverse Y sama dengan Y plus 3. Nah, terus langkah yang ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga akan didapatkan fungsi inverse F inverse X. Jadi yang tadinya F inverse Y sama dengan Y plus 3 menjadi F inverse X sama dengan X plus 3. Jadi F inverse X-nya adalah X plus 3. Contoh yang kedua, jika Fx sama dengan 2x plus 1, maka F inverse dengan nilai x2 yaitu yang pertama sama, ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi X sama dengan Fy. Misalkan Fx sama dengan 2x plus 1 menjadi Y sama dengan 2x plus 1. Kita pindah ruaskan satunya, berarti menjadi Y min 1 sama dengan 2X. Otomatis X sama dengan Y min 1 per 2. Nah, selanjutnya tuliskan X sebagai F inverse Y, sehingga F inverse Y sama dengan Fy. X sama dengan Y min 1 per 2 menjadi F inverse Y sama dengan Y min 1 per 2. Nah, selanjutnya ubahlah variabel Y dengan X sehingga akan didapatkan rumus fungsi F inverse X. Jadi yang tadinya F inverse Y sama dengan Y min 1 per 2 dijadikan nilai X. Jadi F inverse X sama dengan X min 1 per 2. Jadi F inverse X-nya itu adalah X min 1 per 2. Nah, karena kita ditanyakan F inverse untuk nilai X sama dengan 2, maka kita substitusikan X sama dengan 2 ke fungsi inverse yang kita dapatkan. Jadi F inverse 2 sama yaitu berarti kan tadi X min 2 ya, berarti X-nya dimasukkan nilainya 2, berarti 2 min 1 per 2 sama dengan 1 per 2. Nah, kalau kalian pusing, ada trik khusus untuk bentuk fungsi berikut. Yang pertama, kalau misalkan dia fungsi asalnya itu fx sama dengan ax plus b ya, dengan a tidak sama dengan 0. Maka F inverse-nya itu kita bisa dapatkan dari X min B per A, dengan A tidak sama dengan 0. Lalu kalau misalkan ada bentuk kedua, Fx sama dengan Ax plus B per Cx plus D, dengan X tidak sama dengan min D per C. Nah, sehingga F inverse X-nya itu kita bisa dapatkan dengan min dx plus B per Cx min A, dengan X tidak sama dengan A per C. Lalu, kalau misalkan kita menemukan Fx sama dengan Ax kuadrat plus Bx plus C, di mana A tidak sama dengan 0. F inverse-nya bisa kita cari dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dalam kurung C min X per 2A, dengan A tidak sama dengan 0. Begitupun fungsi yang lainnya. Nah, selanjutnya kita latih lagi contoh soal inverse ya. Di sini ada contoh 1 dengan cara cepat ya.
Dengan cara cepatnya itu kalau misalkan ada fungsi fx sama dengan ax plus b, dengan a tidak sama dengan 0. F inverse x-nya itu bisa kita dapatkan dari x min b per a, di mana a tidak sama dengan 0. Lihat di sini, jika fx sama dengan 2x min 3, maka f inverse x-nya berapa gitu. Nah, di sini kita analisis dulu. Fx sama dengan ax plus b. Berarti kan fx sama dengan di soal itu 2x min 3. Artinya A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan min 3. Nah, maka F inverse X tadi kan bisa kita cari dengan X min B per A ya. Kita substitusikan nilai X-nya, lalu nilai B-nya dan nilai A-nya. Sehingga kita dapatkan F inverse X sama dengan X dikurangi nilai B-nya kan min 3 ya, per 2. Jadi F inverse X sama dengan X min dikali min 3 plus 3 per 2. Jadi F inverse X-nya itu adalah X plus 3 per 2. Selanjutnya, contoh 1 masih sama soalnya, tapi dengan cara biasa gitu. Jika fx sama dengan 2x min 3, maka F inverse x-nya berapa? Nah, di sini kan penyelesaiannya fx sama dengan 2x min 3 ya. Berarti kan 2x min 3 itu sama dengan y. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai x itu berapa y gitu. Nah, berarti kan 2x min 3-nya pindah ruas menjadi plus 3. Jadi, kita dapatkan 2x sama dengan y plus 3. Nah, berarti x-nya itu berarti kan sama dengan y plus 3 per 2. Nah, jadi F inverse X-nya itu tinggal ganti deh nilai Y dengan X. Jadi X plus 3 per 2. Seperti itu. Lanjut lagi, kita ke contoh soal inverse, contoh 2. Nah, jika diketahui fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 1, maka f inverse dengan nilai x-nya sama dengan 4 berapa gitu. Nah, penyelesaiannya dengan cara biasa ya. Di sini fx kan sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 ya. Nah, berarti kan x kuadrat min 2x plus 1 itu sama dengan y. Nah, gimana caranya kita bisa mengkonstruksi bahwa nilai x itu berapa y gitu. Nah, kita tahu bahwa x kuadrat min 2x plus 1 itu bisa kita kuadratkan menjadi x min 1 kuadrat sama dengan y. Nah, berarti kan x min 1 sama dengan yang tadinya kuadrat pindah ke ruas menjadi akar y. Selanjutnya berarti kan x-nya sama dengan akar y plus 1. Jadi min 1 pindah ruas menjadi plus 1. Nah, karena nilai x-nya sudah diketahui, jadi f inverse x sama dengan x-nya, y-nya tinggal diganti dengan x. Jadi akar x plus 1. Sehingga untuk f inverse dengan x sama dengan 4, kita tinggal substitusikan aja. Akar x berarti akar 4 plus 1. Akar 4 berapa? 2 plus 1. 2 plus 1 sama dengan 3. Selanjutnya, contoh soal 3. Kalau misalkan kita ada persoalan, misalkan fx sama dengan ax plus b per cx plus d, di mana di sini x tidak sama dengan min dc ya. Artinya f inverse-nya itu kita bisa dapatkan dengan min dx plus b per cx min a, dengan x tidak sama dengan a per c. Lihat di sini, diketahui fx sama dengan 2x plus 3 per 5x min 4. Maka f inverse x-nya berapa gitu. Nah, di sini kita analisis dulu. Nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa, nilai C-nya berapa, nilai D-nya berapa. Dari di soal ini kita ketahui bahwa A-nya itu sama dengan 2, B-nya itu sama dengan 3, C-nya itu sama dengan 5, D-nya itu sama dengan min 4. Nah, sehingga langsung aja F inverse X-nya itu bisa kita dapatkan dengan min dx plus B per cx min A. Ya. Nah, tinggal substitusikan aja nilai A, B, C, D-nya. Sehingga kita dapatkan min dx ya, D-nya min 4 ya. Berarti min 4x plus B-nya 3
per C-nya 5, X min A-nya 2. Sehingga kita dapatkan F inverse X itu sama dengan 4X plus 3 per 5X min 2. Nah, jadi F inverse X-nya itu sama dengan Fx plus 3 per 5X min 2. Gampang kan kalian paham? Kalau kalian belum paham, kalian bisa tanya langsung ke Bapak mengenai penyelesaiannya seperti apa. Pak, konsepnya seperti ini bukan yang saya tangkap gitu. Intinya selamat belajar untuk kalian semua. Oke, semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.